selamat datang di New Tarot Indonesia. Di sini aku akan lanjutkan upload video love reading untuk masing-masing zodiak. Dan sekarang aku akan rekaman untuk zodiak Aries. Kita coba lihat di sini Aries untuk love reading kamu di bulan Agustus seperti apa. Kita akan rekaman bagi yang berpasangan di sesi pertama, kemudian kita akan rekaman bagi yang single. Dan seperti yang kamu tahu, aku tuh sering telat uploadnya karena memang aku tuh traveling guys. Sering pindah-pindah juga belakangan ini. Kemudian aku juga ada kegiatan lain karena aku juga sedang mempertimbangkan untuk lanjut pendidikan. Jadi itulah alasannya kenapa aku jarang upload di sini. Bukan jarang sih, aku masih tetap upload, cuman memang delay aja, ada keterlambatan. Tapi apakah aku akan stop upload di sini? Enggak juga. Cuman memang di channel New Tarot Reborn mungkin ya yang akan pasif dulu tuh untuk upload. Tapi tenang aja, once I settle my schedule ya, setelah aku di sini settle dengan scheduleku yang baru, mungkin aku akan upload, aku akan aktif lagi di kedua channel. Oke, tenang aja. So kita langsung aja di sini Aries bagi yang berpasangan terlebih dahulu. Here we go. Aries yang berpasangan ini, pasangannya terserah ya Aries ya, bisa jadi ini suami istri, pacar, gebetan, siapapun lah. Di sini aku ngelihat ini suatu koneksi di mana mungkin ini akan lebih resonate kalau misalnya ini pacar, gebetannya kamu ya. Tapi kita akan coba bahas secara umum aja, biar semuanya di sini bisa ngedapetin pesan lah untuk situasi asmaranya, oke? Ini adalah suatu koneksi di mana ada ketimpangan di dalamnya. Ketimpangan dalam artian yang satu di sini sangat tertarik atau sangat cinta dengan pasangannya, satunya lagi di sini ya 50-50. Kalau nggak lanjut nggak masalah, kalau lanjut juga nggak apa-apa juga gitu loh. Jadi 50-50. Dan di sini aku juga ngeliat kartu Temperance, ada perbedaan yang sangat besar, ada gap yang besar antara kamu dengan orang ini. Bisa jadi ini gap usia, ada perbedaan usia yang cukup besar. Bisa jadi di sini ada perbedaan latar belakang budaya, atau bisa jadi latar belakang keluarga, atau bisa jadi ada perbedaan kelas sosial yang menurutku di sini kalian kesulitan untuk beradaptasi dengan satu sama lain. Oke. Makanya di sini salah satu pihak kayak ya lanjut boleh, nggak lanjut ya nggak apa-apa gitu loh. Nah, oke. Nah, di sini kartu potensinya itu adalah Two of Cups. Hanya saja di sini intention seseorang ada kartu Three of Swords Aries. Kemudian di kartu bawah aku juga ngelihat kartu The Creator. Di sini aku ngelihat ada tendensi seseorang maksain hubungan ini untuk berhasil. Maksa banget. Karena mungkin kamu ngerasa this is the right person for you. Kamu ngerasa orang ini adalah orang yang tepat bagi kamu. Hanya saja pasangan kamu ini tidak merasakan hal yang sama. Ya, mungkin dia ngerasa perbedaan ini tuh malah semakin menjauhkan kalian. Seseorang di sini ngerasa kayaknya perbedaan ini terlalu beresiko. Dia nggak mau ambil resiko, dia nggak mau berkorban, atau bisa jadi dia belum siap untuk berkorban. Jadi berbeda ya, tidak mau dan belum mau, beda banget maknanya. Ya, so aku akan klarifikasi nanti kartu Temperance dan Two of Cups ini. Cuman saranku di sini ya Aries ya, kalau misalnya sudah muncul kartu The Creator ini guys di relationship spread seperti di readingan kamu ini kali ini, jangan deh paksain untuk
membuat hubungan ini berhasil karena mungkin dampaknya itu akan di jangka panjang. Contohnya kayak ini. Mungkin kalian di sini ada perbedaan keyakinan, nggak ada yang mau convert, nggak ada di sini yang mau ngikutin perbedaan keyakinan satu sama lain, atau let's say kalian nikah beda keyakinan misalnya. Bisa jadi dampaknya ke anak-anak kalian di sini mungkin jadi kayak feeling lost gitu ya, nggak tahu mau ngikut siapa di sini keyakinannya, atau bisa jadi kayak nggak ada keyakinan sama sekali, dan mungkin itu berdampak kepada tumbuh kembang anakmu nanti, something like that. Jadi mungkin kalian maksainnya sekarang itu berasa kayak this is fated gitu ya, ini nih sesuatu yang ditakdirkan oleh Tuhan yang semesta, tapi kalian nggak mikirin dampak jangka panjangnya. Atau bisa jadi kalian sebenarnya nggak siap dengan dampak jangka panjangnya, tapi karena kalian di sini mikir short term aja, atau bisa jadi seseorang di sini mikir short term aja, ya akhirnya dia maksain untuk hubungan ini berhasil. Oke? Atau bisa jadi pasangan kamu ini sebenarnya nggak siap gitu loh untuk suatu pernikahan, kemudian kamu maksain dia untuk nikah. Oke? Akhirnya mungkin setelah kalian menikah pun, ya dia nggak akan banyak berubah. Atau bisa jadi kalian bercerai misalnya. Aku nggak akan di sini mengarahkan kamu ke suatu hal yang negatif ya pikirannya. Cuman aku ngelihat The Creator ini tuh nggak suka guys. Ini nih pertanda yang negatif, kayak ada sesuatu yang dipaksakan. Padahal mungkin kalian udah menemui banyak kendala sebenarnya. Oke, mungkin kita coba klarifikasi di sini ya Aries ya untuk Temperance dan juga Two of Cups. Here we go. Oke, so di sini ada kartu Child, kemudian ada Letter, Tower, dan Snake. Kayaknya bener deh, ini seseorang di sini entah maksain hubungan ini berhasil, atau kalian maksain rekonsiliasi, aku nggak tahu. Cuman again aku akan ingatkan di sini dampaknya di jangka panjang. Let's say pertanyaan kamu kayak gini, Mbak, kalau misalnya saya maksain nikah sama orang ini, apakah dia akan menjadi pribadi yang lebih baik? Menurutku tidak, karena di sini ada kartu The Tower. The Tower itu identik dengan isolasi ya, isolasi, atau bisa jadi ini soal governance lah. Tapi kalau kita bicara soal hasil readingan ini, kemudian ngelihat kartu-kartu yang muncul, kayak seseorang di sini nggak mau assimilating with you gitu loh, dia nggak mau kompromi sama kamu. That's the thing. Jadi ya mungkin kalian bisa nikah, tapi apakah dia akan berubah setelah kalian menikah? Itu yang jadi pertanyaannya. Dan aku sih ngelihat arahnya dia nggak akan berubah. Mungkin kamu di sini yang harus ngikut energinya dia, atau the worst case scenario-nya bisa jadi ya perpisahan gitu loh. So aku nggak akan maksain kamu di sini untuk ngikutin hasil readingan ini, tidak. Cuman kalau misalnya kamu udah sensing hal yang sama seperti yang aku jelaskan di sini, kemudian kamu masih maksain diri kamu untuk beradaptasi dengan seseorang yang nggak mau sama sekali adaptasi dengan kamu, mending jangan ya Aries ya, mending jangan. Tapi kalau kamu siap dengan konsekuensinya ya why not, ya nggak? Kita lihat di sini guys, oracle cards-nya untuk Aries yang berpasangan. Here we go. Di sini tuh ada kartu Children, Healing Family Issues, Chemistry. Aries, bisa jadi ya kalian di sini hubungannya nggak direstui oleh keluarga, atau hubungan kalian direcoki oleh pihak keluarga. Dan itu yang terus menjadi masalah sebenarnya dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu ini. Nah, di sini ada kartu Chemistry sebenarnya. Kalau misalnya kamu di sini yang sudah suami istri khususnya ya, kemudian masih diganggu lah ya dengan situasi pihak ketiga ini, atau direcoki oleh keluarga salah satu pihak, di sini saranku cut off aja. Cut off aja. Itu mungkin solusi terbaik yang bisa kamu lakukan untuk menyelamatkan hubungan kamu dengan pasangan kamu. Karena aku ngerasa situasi itu nggak akan membaik, nggak akan ada solusinya. Kayaknya seseorang di sini nggak akan mau mengalah.
Terutama kalau misalnya memang benar ada isu restu atau mungkin keluarga salah satu pihak yang terus mengganggu. Bagi kamu di sini yang pacaran, apakah kamu akan mendapatkan restu di sini kalau misalnya kalian maksain hubungan ini untuk berhasil? Aku rasa tidak. Mungkin di jangka panjang hubungan kalian akan direcoki oleh keluarga salah satu pihak. Jadi ya berasa kayak di kursi panas, ya. Tiap hari ada aja yang ikut campur, ada aja permasalahan yang harus direcoki. Jadi itu yang harus kamu pertimbangkan. Oke, Aries ya, mungkin chemistry-nya bagus, everything feels so good, feels so great. Tapi kalau misalnya di sini kamu terus diganggu, ya chemistry nggak akan menolong banyak sih, menurutku ya. Karena chemistry itu menurutku time to time ya akan ada pengurangannya lah. Kalau menurutku ya. Oke, kita lanjut di sini bagi Aries yang single, here we go. Aries di sini ada kartu Six of Swords, Judgment, The Fool, kemudian ada kartu Two of Wands. Aries yang single. Kenapa kamu berkurang komunikasinya dengan seseorang? Kamu ngerasa di ghosting sama seseorang. Kamu ngerasa seseorang di sini udah nggak tertarik lagi sama kamu. Kenapa? Atau mungkin bagi yang benar-benar single, nggak ada siapapun, kamu ngerasa insecure, kamu ngerasa kayak ditinggalin, kamu ngerasa sendiri. Six of Swords, ngerasa sedih, galau, susah untuk move on. Di sini bagi kamu yang memikirkan satu individu spesifik, oke, apakah ini mantan kek, gebetan kek yang udah lama nggak kontak kamu, seseorang di sini sudah membuat keputusan, ya. Dan ketika seseorang di sini sudah berhenti menghubungi kamu Aries, oke, atau mungkin dia sudah mengucapkan aku nggak mau lagi berhubungan sama kamu, saranku move on, oke, move on, karena keputusan itu nggak akan mudah untuk dirubah. Misalnya di sini kamu mau merubah pikiran seseorang untuk rekonsiliasi dengan kamu atau berkomunikasi dengan kamu lagi dengan nge-text orang ini duluan, menurutku nggak akan banyak membantu atau nggak akan berubah. Oke, karena di sini kartu potensinya adalah The Fool. Kita akan coba gali alasannya kenapa bisa muncul kartu Judgment, The Fool, dan Two of Wands ini. Tapi kalau aku ngeliat sekilas sih, mungkin karena orang ini bisa jadi pertama dia punya opsi lain, atau bisa jadi dia punya fokus lain. Jadi mungkin di sini dia fokus ke karirnya, atau bisa jadi dia di sini fokus ke keuangannya, oke. Tapi apakah dia suka sama kamu? Aku sih ngerasa dia memang suka sama kamu, ada kartu The Lovers. Tapi kan rasa suka aja nggak cukup untuk membuat seseorang di sini komit dengan kamu, Aries, atau bisa jadi bagi cross watchers. Ya, kita coba lihat di sini guys, klarifikasi untuk kartu Judgment dan juga The Fool, oke? Oke Aries, so karena di sini kartu sarannya adalah Two of Wands, kemudian ada kartu Snake, The Tower, Tree, dan juga Bouquet. Ya, orang ini tertarik sama kamu Aries, dia suka sama kamu. Atau bisa jadi bagi yang beneran single, sebenarnya ada seseorang yang tertarik sama kamu. Dan aku sih ngerasa ini udah ada di circle dekatnya kamu lah, kayak teman kerja, rekan bisnis, atau mungkin kamu udah tahu siapa orangnya. Kamu bisa ngerasain secara intuitif dia tertarik sama kamu, ya. Cuman
Orang ini mungkin belum bisa untuk memfokuskan dirinya sama kamu atau memberikan semacam label, Aries. Jadi kalau misalnya kamu di sini berharap semacam label, let's say kamu ingin pacaran sama orang ini atau mungkin kamu ingin semacam kejelasan, mungkin orang ini belum bisa kasih. Apakah potensinya bisa ke arah sana? Mungkin bisa jadi the Fool, tapi kayak masih 50-50 gitu loh. Jadi kalau misalnya let's say kamu memutuskan untuk ya udah kita temenan aja dulu Mbak. Ya udah kita jalani aja dulu. Kamu harus paham dengan konsekuensi bahwasanya ada 50% lagi kemungkinan ya kalian gak akan kemana-mana juga. Jadi menurutku ini cukup risky sih, cukup beresiko Aries. Kayak ada potensinya kamu akan menghabiskan waktu kamu sama orang ini. Kalau misalnya kamu punya target, let's say, oh saya harus menikah tahun ini, oh saya harus menikah di umur segini. Nah, kalau kamu punya target kayak gitu, orang ini tuh terlalu beresiko untuk ditunggu, Aries. Oke, jadi kamu harus gunakan resources dan waktu kamu dengan baik. Ini tergantung masing-masing individu sih targetnya apa. Kalau misalnya targetnya menikah ya terlalu beresiko sih untuk nunggu orang ini. Menurutku belum bisa arahnya ke sana. Tapi kalau misalnya kamu santai, kamu tuh masih mencari kandidat yang terbaik tanpa target ya nggak masalah kalau kamu di sini ingin ngelihat ke depannya gimana sama orang ini, Aries, oke? Masih 50-50 banget. The feeling is there, but there is no stable intention gitu loh. Belum ada intention yang stabil lah atau tujuan yang menurutku konkret dari orang ini kepada kamunya. Kalian bisa aja berteman, bisa aja menjadi pasangan. Jadi masih 50-50 banget, oke? Kita lihat di sini Aries untuk oracle cards-nya. Here we go. Oke, so di sini ada 3 kartu Aries. Ada kartu You Deserve Love, It Is Safe For You To Love, dan Attraction. Definitely kartu It Is Safe For You To Love itu tuh mengkonfirmasi kartu The Lovers, dimana tadi aku bilang memang ada atraksi, dia memang suka sama kamu. Oke, jadi kamu gak halu kok, dia memang suka sama kamu. Ya, termasuk bagi cross watchers, Aries sepertinya memang suka sama kamu. It is safe for you to love. Tapi masalahnya adalah you deserve love. Bahwasanya orang ini mungkin belum bisa nih memenuhi ekspektasinya kamu atau memberikan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kamu di sini, Aries. Oke? Jadi again, Two of Wands sebagai sarannya, kamu tanyain ke diri kamu sendiri, kamu mau apa? Hubungan seperti apa yang kamu inginkan? Oke? Apakah orang ini masuk kriterianya kamu? Tapi kalau aku lihat dari hasil readingan ini, dia belum ada sih arah-arah kayak ke sesuatu yang serius ya. Belum ada menurutku. Jadi ya balikin ke kamu lagi. Kamu gak masalah nih nunggu sama orang ini. Dan jika pun kamu nunggu orang ini, kemudian orang ini ternyata hanya ingin berteman, kamu siap gak dengan konsekuensinya? You know? Oke? So, Aries, ini adalah hasil readingan kamu di video kali ini. Aku harap bisa membantu. Terima kasih guys sudah nonton dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke? Bye!